Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita bertemu kembali dengan Bu Fat dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Sebentar saya screen share materinya ya. Ya, materi kita hari ini adalah strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan perjuangan melawan penjajah Portugis, perjuangan menentang penjajah Belanda, kemudian dapat mendeskripsikan perbedaan strategi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Barat sebelum dan sesudah abad ke-20. Ya, kita mulai dari perjuangan melawan Portugis. Yang pertama adalah perjuangan rakyat Malaka. Perjuangan rakyat Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah I. Pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis dan pada tahun 1526, Pulau Ninta diserbu oleh Portugis. Sultan Hamid Mahmud Shah I kemudian lari ke Kampar hingga wafat pada tahun 1528. Ya, kemudian perjuangan rakyat Johor. Perjuangan rakyat Johor dipimpin oleh Abdul Jalil Shah I pada tahun 1580 sampai 1597 yang dapat menangkis serangan Portugis. Ya. Selanjutnya perjuangan melawan Portugis yang dilakukan oleh rakyat Demak. Dipimpin oleh Pationus ya, pasukan Demak yaitu dari Jawa Tengah pada tahun 1512 sampai 1523 melakukan perlawanan terhadap Portugis. Ya. Selanjutnya perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Hairun. Ketika Sultan Hairun terbunuh oleh Portugis, maka rakyat Ternate semakin marah. Di bawah pimpinan putra Sultan Hairun yaitu Sultan Baabullah, Ternate, Tidore, dan Halmahera bersatu padu melawan Portugis pada tahun 1570 sampai 1575. Dan pada tanggal 28 Desember 1577, Ternate berhasil mengusir Portugis. Ya, selanjutnya perlawanan rakyat Sunda Kelapa dipimpin oleh Fathahillah yang terkenal juga dengan nama Valetehan, yaitu seorang ulama yang berasal dari Demak. Bersama Fathahillah, rakyat di Sunda Kelapa melakukan perlawanan melawan Portugis. Selanjutnya perjuangan melawan Belanda. Kali ini di Tegalrejo atau Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini diawali oleh persengketaan antara Pangeran Diponegoro dan Belanda. Persengketaan ini terjadi karena pada tanggal 20 Juli 1825 pemasangan tonggak-tonggak jalan yang dipasang Belanda ke tanah Tegalrejo tidak diizinkan oleh pangeran, sehingga membuat amarah pada Diponegoro dan rakyatnya. Belanda kemudian melakukan serangan terhadap pasukan Diponegoro, maka mulailah perang yang dikenal dengan Perang Diponegoro. Dengan dukungan dari pihak yang luas yaitu para petani, pangeran, dan para ulama, seorang ulama besar yaitu Kiai Mojo bergabung dengan Diponegoro dan juga seorang bangsawan yaitu Sontot Ali Basyah Prawirodirjo yang kemudian menjadi panglima utamanya. Selanjutnya perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda dipimpin oleh Patimura. Thomas Matulesi, juga dikenal dengan nama Kapiten Patimura atau Patimura, adalah pahlawan nasional Indonesia dari Maluku.
Patimura lahir di Haria, Saparua, Maluku Tengah pada tanggal 8 Juni 1783 dari keluarga Matulesi. Ayahnya bernama Franz Matulesi dan ibunya bernama Francina Silahoi. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Namanya kemudian dikenal karena memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda melalui Perang Patimura. Selanjutnya, perlawanan melawan Belanda dari Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat yang bermula dari pertentangan dua pihak yaitu antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri dan atau ulama ingin melakukan gerakan perbaikan keadaan masyarakat di Minangkabau agar kembali kepada ajaran Islam yang murni. Gerakan kaum Padri ini ternyata mendapatkan reaksi keras dari kaum adat yang terbiasa oleh kebiasaan buruk mereka. Perang saudara dimanfaatkan betul oleh Belanda, terutama sesudah kaum adat yang meminta bantuan kepadanya. Akhirnya Belanda campur tangan dalam peperangan ini. Namun pada akhir perjuangannya, kaum adat menyadari kekeliruannya sehingga kaum adat bersatu dengan kaum Padri kemudian menyerang Belanda. Selanjutnya, perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Umar, kemudian dilanjutkan oleh Cut Nyak-Dien. Belanda mengirim Dr. Snuk Hurgrunya yang paham tentang agama Islam. Kemudian atas nasihatnya Belanda mulai menaklukkan Aceh dengan cara memecah kekuatan masyarakatnya. Sehingga pada tanggal 11 Februari 1899 Belanda berhasil menyerang markas pertahanan Tengku Umar yang menyebabkan beliau gugur. Perjuangannya diteruskan oleh istrinya yaitu Cut Nyak-Dien. Namun Cut Nyak-Dien juga berhasil ditangkap oleh Belanda dan beliau dibuang ke Sumedang. Setelah mempelajari berbagai macam perlawanan yang terjadi sebelum abad ke-20, kita bisa menyimpulkan mengapa sebagian besar dari perlawanan-perlawanan tersebut mengalami kegagalan, ya. Nah, salah satu penyebabnya adalah perjuangannya itu bersifat lokal atau kedaerahan. Mereka masing-masing berjuang di daerahnya sendiri, tidak dibantu oleh daerah-daerah yang lain. Kemudian ada lagi yang selanjutnya yaitu perjuangan pada umumnya dipimpin oleh pemimpin yang karismatik. Ketika pemimpin yang karismatik ini ditangkap atau dibunuh atau tewas, maka perjuangan akan berakhir, tidak ada yang menggantikannya. Kemudian perlawanan dilakukan dengan kekerasan senjata dan senjata yang digunakan pada saat itu adalah senjata yang masih tradisional. Kemudian para pejuang mudah diadu domba sehingga sering terjadi perselisihan antar pemimpin di Indonesia. Mengapa mereka mudah diadu domba? Hal yang menyebabkan faktor tersebut adalah kurangnya persatuan. Sekarang kita lihat ciri-ciri perjuangan sesudah abad 20. Nah, sesudah abad 20, perjuangannya bersifat nasional, dipelopori oleh golongan terpelajar, lebih terorganisir kemudian dilakukan dengan diplomasi, perundingan, dan melalui organisasi. Saat itu pada awal abad 20 itu sudah mulai muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional. Kemudian sudah berkembang semangat persatuan dan nasionalisme. Semangat persatuan dan nasionalisme ini sangat menentukan keberhasilan sebuah perjuangan.
Ini dapat kita ambil hikmahnya pada masa sekarang. Kalian sebagai pelajar, kalian juga harus memiliki semangat persatuan, semangat nasionalisme, sehingga kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh, suatu saat akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia, pemimpin yang penuh dengan dedikasi yang tinggi, penuh dengan semangat nasionalisme, sehingga dapat membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu ya, semoga ada hikmah yang dapat kita ambil dari materi yang sudah kita pelajari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.